Sedangkan untuk yang PHBD ini kan eh, proker berat, dananya besar juga. Jadi nanti kalau misalkan dimasukkan ke laporan KKN itu pakai biaya yang dari Kemendikbud itu, Pak. Kan ada itu sumber biaya kan. Iya. Nanti ditulis biaya dari Kemendikbud atau bagaimana? Ya nggak apa-apa, ditulis biaya dari Kemendikbud ditambah dengan biaya partisipasi dari tim pelaksana PHBD. Iya, tulisannya begitu. Jadi kalau untuk proker tidak usah lagi memikirkan biaya. Semua biaya proker, alat, bahan, apapun itu sebenarnya dari hibah. Yang sekarang dipikirkan oleh pribadi adalah biaya perjalanan, biaya konsumsi, sama mungkin nanti kalau minta biaya sewa rumah, nah itu mungkin yang dipikirkan. Jadi biaya sewa rumah, biaya konsumsi, sama biaya perjalanan. Sedangkan biaya untuk program, beli bibit, beli semen, batu, beli lampu, apapun semuanya itu sudah dari hibah PHBD. Jadi di laporannya satu semua, ditulis saja biayanya bersumber dari hibah PHBD ditambah dengan iuran partisipatif dari para anggota tim. Ya, kira-kira seperti itu. Ini semuanya dibagi ya, jadi 10 ini dapat tugas PJ masing-masing. Jadi setiap 10 ini harus ada periode mereka menginap di sana paling kurang 3 minggu lah. Kalau KKN kan 2 bulan ya. Nah, kalau ini ya mungkin minimal 3 minggu per orang harus ada periode menginap di sana. Memastikan apa yang menjadi tanggung jawabnya berjalan dengan baik. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Yang mau ditanyakan? Yang angkatan Indah yang sudah ambil KKN siapa saja? Indah, Khofifah, Rama, sama Tulus, Pak. Tapi kami tadi mengajukan pengunduran diri ke P3 KKN, Pak. Iya. Berarti kakaknya sudah berapa minggu? 2 minggu? Baru 1 minggu, Pak. Baru 1 Tapi minggu. kalau yang Khofifah sama Tulus, itu kan awalnya di Rejang Lebong. Iya. Terus? Sinyalnya putus ya? Sinyal siapa sinyal? Sinyalnya putus. Yang lain bisa ngomong? Coba jelas nggak? Putus-putus juga, Pak. Oh iya, memang Khofifahnya. Ya, jadi angkatan Indah ini sudah karena P3KN juga sudah mengatakan diambil dari nilai PHBD, jadi mundur saja. Ya, sampaikan surat dan kemudian tinggalkan alokasi KKN, fokus di hibah PHBD ini. Ya. Ya, itu mungkin untuk pengantar. Nah, sekarang agenda utama kita sudah sampai di mana persiapannya. Ya, secara umum dulu dari Indah, kemudian dari masing-masing PJ, apakah sudah detail waktu, anggaran, model yang mau diciptakan. Kemudian seperti yang saya sampaikan di grup, kita harus pertemuan dulu dengan desa sebelum mengeksekusi sekecil apapun. Ya, jadi jangan dulu dieksekusi apapun sebelum kita duduk bersama dengan para perangkat, dengan para karang taruna. Karena ini krusial. Kalau kita salah melangkah di awal, nanti panjang. Jadi kalau sudah mulai terluka di awal, nah itu nanti mengobatinya susah. Jadi kita di awal ini harus hati-hati betul, ya karena ini sangat menentukan sukses atau tidaknya kegiatan kita ini. Terkadang ada yang merasa tidak diikutkan, ada yang merasa dipinggirkan,
Nanti alih-alih membantu malah jadi penghambat nanti untuk pelaksanaan kegiatan. Ya, jadi kita harus main tarik ulur yang pertama ini. Walaupun kita punya rencana semewah siapa misalnya sangat detail, sangat terukur, ya. Tapi kita juga harus tetap meminta masukan dari para masyarakat di sana. Ya, karena mereka sifatnya itu ya pengen dianggap gitu ya, pengen didengarkan. Ya, walaupun mungkin kita menganggap apa yang mereka sampaikan itu kurang pas ya, tidak sesuai dengan rencana awal. Ya, tapi itulah pintarnya kita harus negosiasi. Kita terima di awal, nanti seiring waktu ya kita putuskan mana yang baiknya. Jangan sampai kita melangkah tanpa meminta pendapat dari mereka. Ya, kita inilah latihan jadi mahasiswa harus mampu melibatkan partisipatif ya. Kita punya target, cuma karena kan lokasi bukan lokasi kita, tanah bukan tanah kita. Nah, jadi kita permisi lah istilahnya dengan tuan rumah. Ya, meminta tanggapan pandangan mereka sebelum kita memulai kegiatan. Jadi harapan saya ini bisa kita kerjakan dalam minggu ini atau dalam minggu depan. Kita datang ke sana, kita bawa rencana, bawa pakai LCD, pakai proyektor, presentasi. Ini yang akan kami kerjakan A, B, C, D, E, sampai Z, detail. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Apa masukannya, apa yang kurang, apa yang harus ditambahkan, ya. Bagaimana kira-kira ada yang kurang pas, ya, seperti itu. Sebelum memulai kegiatan. Ya. Tapi saat kita ke sana kita sudah punya rencana secara detail. Seperti yang saya katakan di grup, kita sudah punya peta. Peta mungkin kalau bisa ya sangat rinci. Lokasi ini, ukurannya segini, barangnya ini, dananya segini, waktu operasi segini. Nah, harus sampai ke seperti itu. Detail. Jadi waktu di sana nanti yang presentasi duluan Indah menjelaskan ini luasnya segini akan dibuat taman sains, dibuat taman bunga, dibuat taman buah, kolam ikan, UMKM. Ini gambarannya. Kegiatannya 5 bulan. Dana dari kementerian sekitar 35 juta. Nah, untuk taman anggur silakan si ini presentasikan. Apakah rambatannya pakai baja ringan, apakah pakai kayu, berapa lama proses pembuatan rambatan, nanamnya kapan, berapa lama diharapkan berbuah. Kemudian ikan juga demikian, membuat kolamnya berapa besar, berapa buah, berapa dalam, biaya berapa, diisi ikan apa, kapan kira-kira panen, berapa kira-kira hasilnya setelah 3 bulan, ya, sampai sedetail itu. Yang taman sains juga begitu, diisi dengan tanaman apa, berapa banyak, kapan kira-kira promosi ke sekolah, berapa tarif untuk sekolah, ya, detail, semuanya harus detail. Kemudian yang penting itu yang agak sensitif, nah ini mungkin pekerjaannya si Indah. Bagaimana kita memformalkan kepengurusan. Jadi harus ada ketua embung, harus ada bendahara, harus ada ditulis di situ yang jaga parkir, yang jaga pintu masuk, pengelola kolam ikan. Nah, itu semuanya harus ada namanya tertulis di SK. Nah, ini agak sensitif memang, tapi harus. Karena kalau nggak ada formal seperti itu nanti rebutan. Ya, ini sensitif tapi wajib. Ketuanya siapa, tukang jaga tiketnya siapa, yang jaga kolam ikannya siapa, yang membersihkan secara bulanan siapa, ya itu harus di SK-kan. Kalau minimal ya SK Kepala Desa. Ya, itu dari saya. Silakan, bagaimana sudah ada rencana detail? Kita mulai dari Indah. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin menyampaikan Pak bahwa setelah pengumuman kemarin langsung ke kantor desa mengabarkan bahwa PHP 2D ini lolos
Dan alhamdulillah perangkat desa menyambut dengan baik. Selanjutnya baru kemarin ini ngasih tahu poin-poin mana aja yang mau direncanakan. Jadi titik-titiknya kemarin ngeprint dari PowerPoint yang disampaikan waktu Monef kemarin. Nah, PowerPoint itu kemarin disampaikan, jadi ini mau dibuat ini mau dibuat ini. Udah Pak. Terus, namun ternyata di bagian atas tuh sudah dibuat awning UMKM. Jadi Pak Kadisnya lebih setuju kita tuh hanya menata UMKM di dalamnya, mengelola di dalamnya. Karena yang awning di sebelah kiri yang sebelumnya kita rencanakan itu tempatnya sempit. Jadi Bapaknya nyuruh langsung ke ruangannya aja Pak, karena udah dibuat. Oke. Itu berarti mengganggu skate awal kita ya. Skate awal kita yang lokasi itu mau dipakai apa? Itu enggak Pak, itu belum, kita nggak ada rencana awal buat di situ. Kan itu kemarin buat gedung kesenian. Nah, ternyata gedung kesenian itu langsung gandeng sama awning UMKM. Iya. Nggak apa-apa kan, berarti pekerjaan kita berkurang satu kan ya? Iya. Jadi yang sebelah kiri itu cuma ditata untuk parkiran aja, biar yang sebelumnya untuk awning penjualan itu untuk parkiran. Nah, kalau Pak Kades menyampaikan kita menata aja. Jadi kalau bisa mulai mendata orang-orang yang mau menitipkan barang di situ. Iya. Siapa PJ UMKM? Indah sama Emelda, Pak. Oke, ya itu dicatat. Berarti mendata siapa dan apa jualannya ya, kalau bisa variasi kan. Dan berapa sewanya juga harus sampai ke situ. Pokoknya bayangkan program ini harus berkelanjutan sampai 10-20 tahun. Ya. Berapa sewanya, barangnya apa, ya harus dipikirkan jauh-jauh. Ini Indah belum ada PowerPoint yang berisi peta. Belum, Pak. Nah, itu maksud saya itu embungnya dibuat peta, dibagi-bagi. Misalnya lokasi A, B, C, D, F sampai H misalnya ya. Jadi terbayang di sini mau apa, di sini mau apa, di sini mau apa. Nah, di samping peta juga tadi yang nggak masuk di peta kan seperti penataan kepengurusan. Itu juga harus masuk di PowerPoint-nya. Apa saja rencana pengurusnya, misalnya ada ketua, ada bendahara, ada pengelola uang masuk, ada pengelola honor pekerja, ada ya pokoknya semuanya bayangkan lah apa strukturnya. Itu sudah harus digambarkan ketika kita pertemuan. Iya, kemarin untuk strukturnya udah dibicarakan juga. Itu strukturnya kan belum ada, Pak. Jadi bagaimana kalau kita tata kembali struktur, terus nanti ada pengelolaannya, tiket masuk dan sebagainya. Pak Kades sudah setuju dan langsung nanya kapan kita mau ketemu gitu. Ya, kita ketemunya harus bawa konsep. Indah sudah punya konsep belum? Mau apa saja strukturnya? Kalau strukturnya belum terencana rapi, Pak. Baru itu. Nanti kan kemungkinan kalau untuk struktur itu dari Karang Tarunanya. Karena kan memberdayakan Karang Taruna. Otomatis nanti Karang Taruna bisa dipekerjakan di situ untuk menambah lapangan kerja baru bagi mereka-mereka. Ya, cuma kita harus punya bayangan. Strukturnya apa saja? Ketua, bendahara, kemudian apalagi misalnya ya, pengelola UMKM, pengelola uang parkir, pengelola uang tiket. Jadi harus dirinci. Kita mengarahkan mereka. Kalau orang-orangnya siapa ya nanti terserah desa yang menentukan. Cuma bagan strukturnya seperti apa, kita yang merancang. Mereka kan nggak tahu misalnya perlu ada akuntan misalnya ya, yang menghitung berapa uang masuk, berapa uang keluar. Kita yang merancang. Strukturnya kita rancang, nanti orang-orangnya siapa, ya biar mereka yang menentukan. Ya, jadi itu tadi Indah ya, sampai kita pertemuan, nggak tahu saya kapan dijadwalkan pertemuan. Cuma yang pertama ada peta detil. Lokasi seluas 100 kali 150 itu mau dibagi berapa peta. Setiap peta apa isinya.
ruang masuk di mana, toilet di mana, ruang parkir di mana. Pokoknya detail sedetail-detailnya. Kalau bisa tidak ada 1 meter pun yang tidak terekam di peta. Jadi setiap meter lokasi itu masuk di peta. Kolam ikan di mana, luasnya berapa. Nah, oke, itu gambaran umum. Terus tadi struktur. Terus yang ketiga, yang tugas Indah ini pembagian. Dari hasil pemasukan, seperti yang kita sampaikan di awal dulu, harus dikatakan 30% untuk desa, 30% untuk pengembangan, 40% untuk honor pengelola. Nah, itu harus Indah sampaikan ketika di awal presentasi. Agar ini usianya panjang, nggak cuma tahan 3 bulan, 4 bulan. Jadi 3 poin penting yang harus Indah sampaikan, peta, rencana struktur kepengurusan, rencana pembagian hasil usaha. Nah, itu Indah, mungkin 10 menit. Setelah Indah baru lempar ke masing-masing PJ. Sekarang PJ Taman Buah. Silakan Syahrotin presentasi. Nah, Syahrotin presentasi luasnya berapa? Buahnya apa saja? Untuk rambatannya pakai baja ringan. Biaya segini. Mulai ditanam tanggal segini. Diprediksi berbuah tanggal segini. Kemungkinan hasil berapa kilo? Harga sekilo berapa? Nah, oke. 10 menit Syahrotin. Pindah ke taman bunga. Si Sabira. Bunga apa saja? Berapa luas? Kapan apa kira-kira hasilnya? Apakah hanya bunga atau ada yang bisa dijual selain bunga? Kemudian selesai Sabira 10 menit pindah lagi ke Heru bagian kolam. Kolamnya berapa luas? Ikannya apa? Pakannya diambil dari mana? Berapa biaya pakan per hari? Kapan kira-kira akan menghasilkan? Berapa kilo? Berapa keuntungan? Ya, baru pindah lagi ke Taman Sains sampai semua PJ dapat giliran. Setelah kira-kira mungkin ya sekitar 40-50 menit baru kita diskusi dengan masyarakat. Nah, saya sebenarnya harapannya malam ini sudah ada bayangannya. Jadi masing-masing PJ sudah punya PowerPoint, si Indah juga sudah punya PowerPoint. Jadi kita bisa koreksi sebelum kita ketemu dengan masyarakat secara umum. Kalau bisa kita ke masyarakatnya mungkin hari Minggu besok ya, tanggal berapa itu? Tanggal 18. Nggak usah semua. Ya, bisa saja sih diwakilkan itunya, presentasinya ke yang lain. Sudah ada yang punya rencana belum? PowerPoint detail? Belum, Pak. Belum. Rama PJ apa Rama? Yang kolam ikan sama Heru. Sudah dibuat belum? Berapa luasnya? Tebal dindingnya berapa? Biaya membuatnya berapa? Isi ikannya apa? Biaya pakannya berapa per hari? Yang akan ngasih pakan siapa? Berapa kali sehari? Apakah pakai aerator? Apakah pakai filter? Bibit ikannya diambil dari mana? Ikannya apa? Kapan kira-kira panen? Itu dipresentasikan. Keuntungan berapa setelah 4 bulan? Itu yang saya minta di PowerPoint-nya. Belum ada yang punya? Yang Taman Sains siapa Taman Sains? Yang UMKM tadi Indah ya. Yang itu mungkin lebih simpel ya, tinggal mendata berapa jumlah pedagang yang bisa masuk, barangnya apa saja, sewa kiosnya berapa per tahun. Ya. Coba, belum ada yang punya rencana? Taman bunga udah Pak, tapi belum dibuat PPT Pak. Coba ceritakan seperti apa rencananya. Nanti akan dibuat pedengan untuk taman bunga yang terdiri dari jenis bunga
pial ayam berwarna merah dan kuning yang akan ditanamkan berselang-seling antara bedengan satu dengan bedengan lainnya. Luas taman bunga seluas 4 kali 100 meter. Terus di sana ada semacam rumah hobbit, Pak. Di atas rumah hobbit, di atap rumah hobbit akan ditanami oleh rumput Jepang. Dan di pinggiran sungai di jalan setapak itu akan ditanami oleh tanaman teh-tehan, Pak. Berarti hasil yang kita harapkan dari taman bunga ini hanya keindahan ya? Tidak ada rencana menjual bunga? Belum ada, Pak. Kurang kedengaran, Sabira? Soalnya kemarin dipilih tanaman yang belum ada rencana untuk menjual bunga karena kemarin dipilih tanaman yang tidak terlalu mahal, Pak, untuk agar tidak sampai 40 jutaan itu, Pak. Jadi saya pilih harganya yang tidak terlalu mahal untuk bibit, Pak. Ini ada nggak Indah bunga-bunga yang dimanfaatkan masyarakat sana untuk seremoni atau pernikahan, keagamaan? Bunga melati, Pak. Melati, ya mungkin seperti itu juga dimasukkan ya. Kemarin lagi nah. musim bunga banyak bunganya, Pak. Tapi sekarang orang-orang udah nggak pada suka bunga lagi. Jadi maksudnya itu selain manfaat cantik, juga ada manfaat dari segi barangnya. Kalau cantik itu kan jasanya ya. Nah, manfaat fisiknya juga ada. Jadi seperti dipakai untuk acara kematian, acara pernikahan, acara pesta. Nah, sehingga bunganya juga bisa ada produktif dari sisi lain. Bukan hanya dari segi keindahannya. Baik, Pak. Jadi digantikan atau ditambahkan, Pak? Ditambahkan aja. Baik, Pak. Terima kasih, Jadi Pak. kita kan membayangkan akan ini untuk ekonomi ya. Jadi semakin banyak peluang untuk mendatangkan uang, semakin bagus. Kalau bisa ya jual biji bunga matahari misalnya ya, kalau ada bunga matahari. Bunga apa lagi yang bisa dijual? Ya, pikirkanlah kira-kira seperti itulah maksud saya itu. Jadi jangan hanya bertumpu pada satu aspek. Jadi bukan hanya pada aspek keindahannya, tapi juga barangnya bisa dijual. Baik, Pak. Ya, kalau di Inggris dulu kami itu ke Taman Lavender. Nah, lavendernya bisa dibawa pulang, bisa dipetik dengan 5 pound. Nah, bisa memetik semaunya, sesukanya untuk dibawa pulang. Nanti bawa pulang ya taruh di pot berisi air ya tahan seminggu. Nah, kira-kira seperti itu maksud saya. Lanjut. Baik, Pak. Ya. Yang lain bagaimana? Yang taman buah siapa? Zahrotin, Pak, tapi sepertinya Zahrotin sedang tidak ada sinyal, Pak. Belum ada, ya nanti sampaikan saja ke dia ya. Jadi sekarang hari Senin, Kamis mungkin kita pertemuan lagi ya malam Jumat. Nah, malam Jumat itu masing-masing Indah terutama sudah ada rencana yang 3 tadi, struktur, pembagian hasil, dan sketsa umum. Itu bagian Indah. Kemudian masing-masing PJ juga sudah memiliki PowerPoint pengembangan masing-masing aspek yang ditanggungjawabkan kepadanya. Ya, jadi bisa jualan ke masyarakat pas kita pertemuan. Taman bunga, taman buah, kolam, apa lagi? UMKM. Yang bagian ini siapa? Jalan dan penerangan siapa? Halo? Putus? Kemarin belum ada PJ-nya untuk jalan dan penerangan, Pak. Nah, Kemarin kan hanya kami fokuskan ke taman tadi. Harus ditentukan. Jadi bagian jalan penerangan itu dia yang merancang jalannya dari apa? Apakah koral, apakah coran, menghitung anggaran, besi, batu, semen, lebarnya berapa, panjangnya berapa, harus ada PJ-nya. Penerangannya berapa buah, lampunya lampu apa, tingginya berapa, kan bisa di googling standar tinggi lampu berapa. Tapi harus ada PJ, nanti kalau enggak keindah semua. Si Tulus apa bagiannya?
Tulus di PJ lapangan, Pak. Melihat kondisi lapangan. Apa itu tugasnya? Mungkin dibagi saja ya, jalan penerangan, taman buah, taman bunga, kolam, UMKM. Nah, yang umum tadi seperti pembagian hasil, struktur, itu indah. Apalagi yang belum masuk, yang belum tercover? Jadi mungkin saya ulangi ya, struktur, pembagian hasil, ini indah. Taman bunga tadi Sabira. Taman buah siapa? Zahrotin, Pak. Sahrotin. Ya. Kolam ikan Heru dan Drama. Jalan penerangan si Tulus. UMKM Indah. Nah, apa yang belum tercover? Bunga, Sabira sama Anes, Pak. Oh, Sabira sama Anes. Taman buah. Apa yang belum tercover? Cek lagi di proposalnya apa yang belum tercover. Penerangan tadi gabung sama jalan, Pak. Ya gabung saja penerangannya kan paling juga 4 titik itu. Kabel, tongkat, Pak. bola lampu. Sama menentukan posisi di mana posisi tiangnya. Enggak susah itu, jalan mungkin agak susah. Kalau ada kawan Tulus boleh berdua di bagian jalanan penerangan. Kalau parkiran perlu ditata enggak? Enggak usah. Enggak, mungkin enggak masuk di hibah ya. Jadi kalau pembuatan lahan parkir kayaknya enggak masuk ya. Enggak usah lah dulu. Nanti biar masyarakat yang membuat area parkir. Tapi di situ si Indah harus menentukan biaya parkir berapa, biaya sewa UMKM berapa, biaya tiket masuk berapa. Ya, si Indah yang menentukan. Biaya petik buah berapa, biaya petik bunga berapa, biaya mancing berapa, harga ikan sekilo kalau mereka mau bawa pulang berapa, harga buah sekilo berapa, ya harus sampai ke sana. Jadi benar-benar terukur, ya. Ada lagi kira-kira? Jadi malam Kamis, malam Jumat kita Zoom lagi. Setiap PJ sudah punya PowerPoint, Indah juga sudah punya PowerPoint. Nah, PowerPoint ini yang akan kita bawa untuk pertemuan dengan warga pada hari yang mereka tentukan. Jadi kita ke lokasi bawa LCD, bawa layar. Nanti saya bawakan. Ya. Kalian bawa bahannya dan bawa badan. Ada yang mau disampaikan? Ingat ya, malam Jumat sudah siap untuk kita komentari. Cukup kira-kira? Ini tinggal 1 menit, ternyata Zoom-nya sudah habis lisensi. Ya, cukup kira-kira? Iya, Pak. Oke, malam Jumat kita Iya, ketemu lagi. Pak, untuk pertemuan sama warga. Kurang jelas, Emelda. Kofifah, Pak. Iya, Hopipah. Ayo, Untuk ulangi. pertemuan dengan warga itu emang tanggal 18 nih, Pak? Nah, nggak tahu, itu tergantung Indah. Indah yang ke sana menjembataninya. Oh, baik, Pak. Iya. Baik, kita akhiri ya. Nanti lanjut diskusi di WA.